Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya lanjutkan di video kali ini. Saya mau berbagi pengetahuan tentang bagaimana kita mendesain web blog dengan menggunakan WordPress secara offline. Jadi tahapan desain web WordPress secara offline itu kita bisa mendownload dulu. Yang perlu dipersiapkan adalah kita download dulu aplikasi XAMPP. Ya, ada beberapa jenis sih selain XAMPP ya. Bisa XAMPP, bisa One. Kalau saya menggunakan XAMPP, jadi kita download dulu XAMPP-nya, kemudian kita install. Ya, nanti taruh di directory C di program file. Kemudian jangan lupa juga download WordPress. Nah, caranya atau tahapannya yaitu kamu bisa search bagi yang belum punya XAMPP, bisa search ya di Google, di search engine Google, ketikkan XAMPP seperti ini ya. Kemudian nanti dia akan tampil. Nah, kita pilih klik ini ya, XAMPP installer and downloads for Apache Frame. Nah, kita klik ini. Kemudian nanti di sini ada beberapa pilihan ya. Ketika kita klik tadi ada yang XAMPP for Windows, versinya ini kebetulan pada saat saya mendownload adalah di versi 8.1.0 ya. Kemudian ada XAMPP untuk kalau sistem operasinya Linux, kemudian ada XAMPP for yang lain ini ya, OS operating sistemnya ini. Nah, kita pilih yang ini karena saya menggunakan sistem operasi Windows, maka saya pilih yang itu. Kemudian setelah di download tadi XAMPP-nya kita install tadi ya, diinstal, ditaruh di directory C, nanti ada pilihan program file seperti pada tinggal next aja ya, seperti tahapan ketika kita menginstal software pada umumnya. Kemudian setelah itu open new tab, ketikkan wordpress.org ya, ketikkan wordpress.org ini. Kemudian nanti pilih yang ini get WordPress ya. Nah, nanti setelah di download WordPress-nya tadi ya, kemudian kita ekstrak ya, ekstrak. Nah, sebelumnya XAMPP yang sudah terinstall tadi di directory C ya, maka kita klik C, kita klik XAMPP, kemudian kita klik folder htdoc. Nah, di dalam folder htdoc itu kita buat folder baru, kita beri nama blog spasi kuliner karena saya mendesain membuat web blog dari WordPress yaitu tentang kuliner. Nah, gitu. Nah, kemudian WordPress yang sudah di-download tadi ya seperti ini dalam bentuk WinRAR, ini kita ekstrak ya, klik kanan ini, kemudian kita ekstrak. Nanti hasil ekstraknya itu kita masukkan ke dalam folder blog kuliner tadi. Jadi hasil downloadannya tadi yang dalam bentuk WinRAR itu bisa kita kopikan dulu, kita paste di dalam folder htdoc, di dalam folder blog kuliner, kemudian kita ekstrak here. Setelah itu semua isinya dari hasil WinRAR tadi kita cut, kita pastekan ke dalam folder blog kuliner. Nah, sisa downloadan dalam bentuk ekstrak tadi RAR dengan folder WordPress yang kosong sudah tidak ada isinya, kita delete, kita hapus ya, sehingga foldernya tadi adalah terletak di directory C. Di C itu ada folder XAMPP, di dalam folder XAMPP ada folder htdoc. Kemudian di dalam folder htdoc itu kita tadi sudah membuat folder blog kuliner, di dalamnya ini isiannya tadi ya yang sudah kita pindahkan ke sini. Nah, setelah itu kita open new tab, buka jendela baru ya di web browser, kemudian kita ketikkan localhost /blog spasi kuliner, kemudian di enter, maka nanti akan tampil halaman seperti ini. Nah, tampil halaman seperti ini, kita klik ini ya, ayo atau go ini. Setelah itu untuk menjalankan atau mengedit kita perlu membuat database karena belum ada database-nya ya, maka kita open new tab, buka halaman baru di web browser, kita ketikkan localhost /phpMyAdmin untuk kita mau buat database di situ ya. Maka
kita klik menu new ya. Setelah kita klik menu new tadi, di sini ketikkan, jadi di create database ini kita ketikkan nama database-nya adalah kuliner, lalu kita klik. Kemudian jangan lupa ketika kita mau membuat ini, memanggil di web browser localhost blog kuliner tadi dan membuat database di sini, kita harus mengaktifkan exampp. Di exampp itu kita mengaktifkan exampp control. Ya, di exampp control itu apache sama mysql-nya harus kita klik start ya, karena itu adalah server lokal server untuk database dan web browsernya supaya kita bisa menjalankan. Nah, setelah kita buat create database di sini ya, kan sudah jadi database-nya di create, maka kita kembali ke web browser, open web browser, kita ketikkan localhost spasi blog kuliner, kemudian username-nya kita isi nama basis datanya ya, tadi kita isi kuliner, username-nya kita isikan root dan passwordnya kita kosongi. Setelah itu kita send, kirim, lalu nanti muncul seperti ini ya. Nah, kita mulai run the install ini WordPress-nya. Nah, sehingga nanti tampil di sini di web browser-nya. Nah, judul situsnya ini kita isikan sesuai nama blog atau web kita. Kita mau membuat kontennya web apa? Misalnya kalau saya mau buat tentang foto-foto gambar makanan, kuliner dan beberapa resepnya di dalamnya, maka ini bisa ditulis di sini kuliner ya, nama saya kebetulan channel YouTube saya Mama Umi Khadijah, jadi saya tulis kuliner Mama Umi Khadijah. Nama penggunanya atau username-nya saya isi admin ya, karena kita sebagai admin supaya kita bisa memperbaharui, mengedit tata letak dari konten web kita. Kemudian passwordnya saya isi admin, sebenarnya ada default password yang harus diisi, tapi saya isikan dulu admin supaya lebih mempermudah. Kemudian kita isikan email ya, supaya nanti kita dapat verifikasi dari WordPress. Setelah itu kita install WordPress. Nah, setelah diinstal WordPress, kita login. Nah, kita login, ada isian username dan password. Kita login di situ. Setelah itu akan terbuka halaman dari admin, di mana di sini ada menu beranda, menu post kalau kita mau posting media dan lain sebagainya ya, menambahkan komen, plugin dan lain sebagainya. Nah, itu nanti di video berikutnya saya akan merincikan. Kita bisa lihat tampilan sementara dari weblog kita di kuliner ini, di menu kuliner Mama Umi Khadijah di pojok ini ya. Nah, ini sampai di sini pertemuan saya. Nah, ini ya tampilan sementara sebelum kita edit pembaharuannya. Oke, sampai di sini video penjelasan saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.